Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para kiai, para masyayikh, para sesepuh, para bini sepuh, para ibu nyai, semuanya yang hadir di majelis ini. Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan semuanya, di mana saat ini rasa haru menyeruak dalam dada saya. Saya sebagaimana disampaikan tadi berkali-kali diminta, saya tidak mau, karena saya tahu tanggung jawab mengemban amanat ini besar sekali, dan saya belum yakin dengan diri saya, mampukah saya untuk mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya masih lemah. Saya akui saya orang yang sering kalah dengan diri saya sendiri. Karena itu saya menolak berkali-kali Pak Jendi meminta pada saya. Bahkan tidak hanya beliau, dari orang-orang sekitar, saudara-saudara saya, bahkan kepada kiai-kiai juga demikian. Dan juga sampai dirapatkan di kantor NU Jember dan NU Kencong serta para kiai itu hadir. Saya pun tetap keputusan di situ memutuskan untuk mendukung Pak Jendi dengan menugaskan kepada saya. Ini perlu saya sampaikan agar semuanya tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya. Saya di situ, setelah itu difatihai oleh pimpinan rapat, difatihai oleh Rais. Keputusannya mendukung Pak Jendi dengan menegaskan kepada saya. Saya tetap tidak mau, saksinya banyak. Nah, akhirnya sampai kemudian terdengar dan tercium oleh PWNU. Saya kemudian ditelepon oleh Kiai Mutawakil. Ini ringkas cerita saja, saya ingin sampaikan kronologinya. Ditelepon oleh Kiai Mutawakil dari Genggong sebagai perwakilan dari para masyayikh di Jawa Timur, meminta saya untuk berkenan mendampingi Pak Jendi. Saya pun masih tetap menolak, karena saya mohon maaf tidak mendengar langsung dari para masyayikh, hanya melalui dari Kiai Mutawakil. Bahkan saya kemudian memunculkan nama Pak Syahir engak senik Gus. Saya kemudian memunculkan nama Katipenapah menabi Pak Qodri. Pak Qodri Adinto, pertimbangan saya beliau orang Jember asli. Yang kedua sudah punya investasi politik. Yang ketiga beliau pengurus wilayah, pengurus NU wilayah, PWNU. Dan yang keempat beliau alumni Talangsari, alumni Astra. Ungki pun saya. Akhirnya, tapi kula niki kaki matur ke kiai, mau diaturkan kepada para kiai. Dan ternyata hasil dari itu beliau tetap menyampaikan kepada saya, kiai-kiai tetap menghendaki panjenengan. Akhirnya saya ditimbali oleh masyayikh. Bukan saya yang sowan ke sana, enggak, tapi saya ditimbali. Wallahi, saya bersumpah, kalau di luar ada berita saya main atas, main bawah dan sebagainya, ini bukan tipikal saya. Kalau memang saya mau sejak awal ketika Pak Jendi ngelamar, saya akan bilang iya. Akhirnya saya dipanggil, Pak Jendi juga dipanggil. Dan ini pernyataan ingin yang akan saya sampaikan di hadapan panjenengan semua.
Kalau tadi Pak Jendi seperti itu dengan strategi politiknya menggandengkan saya, ini Pak Jendi saya rasa orang yang mungkin kecelik ya. Mohon maaf ini. Akhirnya saya sampaikan kepada Pak Jendi. Ketika saya oleh kiai ini didahului oleh Kiai Anwar Iskandar, di situ ada kiai-kiai yang lain. Seingat saya ada Kiai Syafruddin, ada Kiai Mutawakkil, ada Kiai Anwar Iskandar, ada Kiai Marzuki Mustamar, ada Profesor Zaki, ada setelah itu kemudian ke Lirboyo ada Kiai Anwar Mansur, juga ada Kiai Kafabihi. Yang itu kiai-kiai yang diantaranya adalah sambung sanad saya kepada beliau-beliau, sehingga ketika saya didhawuhi niyatono melu-melu dandani kutha kelahiranmu, niyatono ibadah, saya tidak bisa jawab lagi kecuali sami'na wa ta'na. Dan saya sampaikan kepada Pak Jendi, saya bersedia mendampingi panjenengan bukan karena lamaran panjenengan, tapi karena membawa amanat dari para masyayikh. Ini yang ingin saya sampaikan di forum ini, bahwa saya membawa amanat, membawa titah daripada masyayikh. Kalau memang saya mau sejak awal, Pak, tapi karena saya tidak mau memang, karena ini berat bagi saya. Sementara saya mempertanggungjawabkan diri saya saja di hadapan Allah belum tentu berhasil, mempertanggungjawabkan keluarga saya belum tentu berhasil, apalagi nanti dimintai pertanggungjawaban untuk sekian banyak orang. Tetapi sesuatu yang membuat saya berbesar hati, ada sab'atun yudhillumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di antaranya imamun adilun. Ketika seorang pemimpin ini betul-betul lurus, maka dia akan mempercepat masuk surga. Tapi kalau pemimpin ini kan luk-biluk, mereka akan mempercepat masuk neraka. Ini yang saya khawatir. Karena itu kemana-mana saya hanya nyuun doa pajunan saja. Saya sowan ke masyayikh, dan hari ini banyak kiai kumpul. Ini kesempatan saya. Gula terus selamat dua aki ajunan saja. Esto, saya tidak main-main. Dan kalau saya dipermainkan di tengah jalan, karena saya membawa background masyayikh, maka saya akan ambil tindakan. Saya berkali-kali menyampaikan kepada Pak Jendi, Pak Ji, saya ini ibaratnya kernet. Ketika panjenengan supir bis, saya ini kernet. Kalau supir ini kemudian bis mestinya harusnya jurusan Surabaya, kok mau dibelokkan ke Malang, saya akan ingatkan panjenengan, Pak Ji, ini bukan jalan ke Surabaya, ini jalan ke Malang. Kalau beliau misalnya supir ini mau mengikuti berbalik arah, maka saya akan tetap ikut di bis. Tapi kalau ini masih tetap, maka saya yang akan turun. Nah, pernyataan ini saya sampaikan kepada Kiai Husni ketika saya sowan ke sana. Saya sowan, ini apa adanya Bloko Suto, biar tidak ada dusta di antara kita. Saya sampaikan kepada Kiai Husni, Abdina begini, karena Kiai Husni juga ada kekhawatiran seperti keadaan yang sekarang. Akhirnya saya tamsilkan seperti itu, oleh Kiai Husni diralat. Bener Gus, panjenengan bener kernet, tapi panjenengan kondektur. Sopir ini apa kata kondektur? Mon etek-tek soro ambu tak ambu, ini sopir bisa diganti, Pak. Bukan kondekturnya yang diganti. Nah, ini karena kami yakin sejak awal. Kenapa saya berani ngomong begini di hadapan beliau Pak Jendi? Karena saya yakin, saya rasakan sejak awal bahwa Pak Jendi ini bukan mencari jabatan, Pak. Bukan mencari jabatan. Kalau mencari jabatan, logikanya beliau akan mencari pendamping atau wakil yang bermodal, Pak. Logikanya kalau ingin mencari jabatan.
Nah, beliau sudah banyak tokonya, di mana-mana banyak cabangnya, cabang tokonya saja ya, itu bukan yang lain. Di Jakarta ada, di sini ada, di sini ada, banyak sekali. Artinya saya yakin kalau hanya soal li ajlid dunya, li ajlil mal, saya kira ada yang lebih. Sudah, ini sudah nyaman sudah. Tapi kemudian ketika saya rasakan berkali-kali ngelamar saya, saya sampaikan seperti tadi, saya ini Pak Haji tidak punya kapital, tidak punya persiapan, dan tidak punya modal. Justru ini Gus yang harapan saya biar beliau semakin surut, tidak terus mendesak kepada saya. Itu harapan saya. Sebab banyak yang melamar beliau dengan kekuatan modalnya, saya punya sekian, semuanya sekian dan sebagainya. Tetapi setelah diurus, kemudian ditelusuri oleh beliau pernah menyampaikan, itu semua ada fundernya, ada fundingnya, ada penyandang dananya. Ketika ada penyandang dana, nanti andai kata jadi, ini orientasinya pasti akan mengembalikan modal. Ini akan mempengaruhi. Karena itu gula oning penjenengan, justru ingat penjenengan nikah yang saya cari. Semakin saya mundur, semakin banyak yang mendorong. Ini saya bukan main-main. Bukan ini bagian dari trik politik, bukan. Wallahi andai hari ini seluruh kiai kemudian mendahului saya, wes leren, ojo terus, saya akan berhenti Pak. Ini betul pernyataan saya. Karena saya apa? Saya tidak main-main, karena saya ingin membawa amanat dari Mas Hayi. Andai hari ini kemudian para kiai-kiai Jawa Timur dan punya penjenengan semuanya kemudian berhenti, tidak usah terus, saya akan berhenti Pak. Betul. Karena saya memang niat sami'na wa ata'na. Saya ingin benar berjalan dari awal sampai akhir. Hanya itu saja. Saya niat membawa amanat Mas Hayi. Perkara menang atau kalah, lolos apa tidak, itu bukan urusan saya. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Tetapi kita tetap akan berusaha. Nah, mudah-mudahan usaha kita ini tidak sia-sia. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Jember dipilihkan yang terbaik oleh Allah. Demikian saya kira pernyataan dari saya. Barangkali nanti butuh yang lebih detail, nanti bisa di luar forum ini nanti, saya kira itu. Tetapi itu garis besarnya seperti itu. Jadi non seru pengaborah menabi kemudian seperti tadi, itu tadi. Saya yakin beliau ini ada kesungguhan. Orang se Canggolang, orang se Carpak, sarang orang se Ongguan, ini kan geres Pak. Beliau Pak Handi ini saya tanya ya soal tata kelola, ya bahasanya menurut saya lebih etis tata kelola, bukan pembagian kewenangan atau pembagian kue, bukan, tapi cara tata kelola pemerintahan itu kayak apa. Nah, ini sudah diatur semuanya, sudah diatur dalam undang-undang. Karena itu saya yakin beliau akan siap untuk bekerja sama, betul-betul mudah-mudahan kami berdua ini niatnya betul-betul dijaga oleh Allah mulai awal sampai akhir. Tentunya ini tidak akan ada apa-apanya tanpa doa dari panjenengan semuanya, tanpa dukungan dari panjenengan semuanya. Karena itu sekali lagi saya mohon doa, mentermoga kula Pak Hindi dan kita semuanya paringan selamat dunia akhirat. Segak dintoh wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum